Udah di sini aja. Kita istirahat siang sambil nanti membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Di sini kita melihat-lihat anak-anak yang sedang berolahraga. Ada olahraga memanah, ada olahraga bermain dengan tongkat. Ini yang memanah, coba lihat. Nah, ini sedang berolahraga memanah. Ini bisa digunakan sambil berdiri atau boleh belajar dengan menggunakan kendaraan atau dengan naik kuda. Nah, ini. Kenapa diajari belajar memanah? Supaya ada refleks dan ketepatan. Belajar fokus dan belajar konsentrasi. Lalu ada juga yang belajar dengan tongkat. Jadi ini untuk bela diri dengan menggunakan tongkat agar bisa menghalau musuh. Ini yang sedang olahraga. Sekarang kita bahas beberapa pertanyaan yang masuk, yang sudah di screenshot di handphone. Coba lihat. Nah, pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya kayaknya baru ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, tolong diberi tanggapan atas apa yang disampaikan Gus Rumail Abbas yang salah menyebutkan tahun pada saat Imam Ahmad Al-Muhajir atas julukannya ijazah dari Abdul Haq Al-Ishbi. Oh iya, paham. Kebetulan baru juga ya, tadi dikirim oleh administrasi. Ini sudah diralat sama Gus Rumail ya. Sudah mengklarifikasi, kalau tidak salah di akun apa itu? Pamitnya ngantor ya atau di akun yang lain. Jadi sudah ya, tadinya kita juga sudah siapkan ya. Kitab Al-Hakamus Syariah As-Sukhra As-Sohihah. Tetapi karena sudah diklarifikasi ya sudah tidak kita tanggapi. Cuman kami berpesan kepada Mas Rumail, panjenengan hati-hati apalagi dalam menyampaikan isi-isi dari kitab. Yang menurut panjenengan itu kitab yang sangat penting. Ya. Manuskrip yang ada, pastikan manuskrip itu adalah manuskrip yang sah, asli, terverifikasi, dan jelas asal-usulnya. Supaya tidak memberikan PHP bagi yang lainnya. Nggih, yang sewu. Jadi pertanyaan pertama ini tidak perlu kami tanggapi. Pertanyaan yang kedua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Pak tentang pendapat radikal bagi orang-orang yang berseberangan dengan nasab Pak Alawi seperti yang disampaikan oleh seorang dosen. Apa iya dosen berbicara seperti begini? Karena dosen itu setahu saya kan orang alim, orang yang berilmu. Sepertinya beliau belum paham tentang radikal. Hati-hati kalau mencap orang radikal. Jangan sampai itu balik kepada sampean ya. Saya mau nanya, jika ada orang yang memalsukan sesuatu, apa saja itu yang dipalsukan? Menurut sampean orang ini baik atau tidak? Saya yakin Anda akan mengatakan tidak baik. Kalau sampean mengatakan tidak baik, maka demikian pula yang hari ini sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita tentang nasab Pak Alawi, terkonfirmasi atau tidaknya ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi dengan hal-hal yang dicurigai. Ini sudah naik dari 50% sampai ke 80%. Atas pemalsuan sejarah, buktinya sudah kami terima semua, tapi belum komplit ini. Atas pemalsuan nasab-nasab orang yang telah wafat.
atas doktrin-doktrin sesat dari pemalsuan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan atas pemalsuan tafsir Al-Quran. Apa ini menurut sampean tidak bahaya? Ini lebih bahaya dari sekedar teroris, ini lebih berbahaya daripada sekedar radikal. Maka kalau sampean mengatakan orang yang kontra Ba'alawi sebagai orang radikal, saya curiga jangan-jangan sampean sudah terdoktrin dengan pola pikir yang negatif atas virus-virus radikal. Nyun sewu, di kesempatan yang sama ini akan kami sampaikan 3 hal yang menurut saya penting. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh Bapak Kepala BNPT, Pak Komjen Riko. Nyun sewu Pak. 3 ciri-ciri orang yang perlu diwaspadai. Menurut saya ini adalah orang yang kalau ada yang berseberangan dengan pendapat dia, maka dia mudah mencap orang lain radikal. Nah, ini perlu diwaspadai orang ini. Yang kedua, orang apabila berseberangan dengan dia dikritik, maka dia akan mudah mengatakan orang tersebut sebagai komunis. Ini perlu diwaspadai. Dan yang ketiga adalah orang yang apabila tidak sama dengan dia atas banyak hal, maka dia mudah sekali mencap orang lain sebagai kafir. Nah, ini mesti diwaspadai. 3 hal penting. Itu saja ya. Sekarang kita bahas pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, apa hukumnya orang yang berzina walaupun dia seorang habaib? Ya tetap saja dosa. Tetap saja dosa. Karena yang dimaksum oleh Allah itu ya hanya Rasulullah Muhammad SAW. Selain itu ya dosa besar. Apalagi jika dia zina muhsan. Orang yang sudah berkeluarga berzinah dengan orang yang sudah berkeluarga. Dosanya sama, tidak beda dengan kita. Sama ya. Tidak sedikit pun ada perbedaan. Lalu jangan juga orang merasa bangga dia sudah didekati oleh orang yang dirinya mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, lalu ada rasa bangga seolah-olah dirinya itu dijamin oleh Allah di surga. Enggak. Tetap saja. Habaib atau tidak habaib, siapapun dia, orang yang mengaku dzurriyyah Nabi atau tidak dzurriyyah Nabi, jika dia melakukan kesalahan, maksiat, ya tetap dosa hukumnya. Dan lagi pula kan tentang diri seorang habaib, ini kan sampai hari ini kan masih belum terkonfirmasi kebenaran dan kepastiannya. Wong kita saja kan masih mukhtalafun fih. Lalu pertanyaan yang ketiga, udah kita bahas di pertanyaan ketiga ini beberapa waktu yang lalu ya, yang berkaitan dengan dongeng-dongeng dan cerita halu. Intinya begini sajalah. Sekali lagi, bolak-balik tak sampaikan. Islam itu dibangun dengan ilmu dan dengan akhlak, bukan dengan dongeng. Kalau memang dia menceritakan karomah, mestinya yang ditekankan kalau dia berilmu itu adalah zat pemilik karomah, bukan penerima karomahnya. Nah, sekalian saya jelaskan tentang pemaknaan rancu dari kalimat al-ulama warasatul anbiya. Ada seseorang yang mengatakan ulama di sini sebagai pewaris Nabi itu, ulama adalah mengawal. Pertanyaan, lalu yang dikawal siapa? Yang dikawal itu adalah Nabi dan Ahlul Bait serta dzurriyyah-dzurriyyahnya. Ya gimana ceritanya bisa dibelokkan ke sana? Kalau pewaris ya pewaris. Kalau dikatakan ulama adalah pewaris Nabi, maka ulama bertanggung jawab kepada ilmu-ilmu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan kepada kita, dijaga kemurniannya. Maka tidak ada satupun yang berhak untuk bicara ilmu agama kecuali ulama. Jadi kalau sampean gelar apapun, kalau sampean bukan ulama ya jangan bicara tentang agama. Begini jadinya, kacau kemana-mana. Ketika taklim yang disodorkan bukan ilmu, bukan pengajian kitab, bukan membaca hadis, bukan membahas masalah Al-Quran. Sekali bahas Al-Quran, penafsirannya kemana-mana. Karena apa? Yang menyajikan bukan ahli ilmu, bukan ulama,
tapi mengklaim dirinya adalah orang yang sebagai dzurriyyah Nabi. Habaib itu banyak sekali yang alim, banyak sekali yang ulama, tapi tidak sedikit juga seorang habaib itu yang kurang faham tentang ilmu agama. Maka saya tidak sependapat kalau ada orang yang menyamakan para alim, para ulama, dan para habaib. Tidak sama derajatnya, tidak sama. Kalau habaib alim, nah itu boleh. Tapi kalau habaib tidak alim, jangan disandingkan dengan para kiai, para ulama, para gus yang memang sudah alim. Nggak sama. Jadi sekali lagi, saudara Kiai Budiman, ini yang kami sampaikan. Tidak ada rasa benci, apalagi iri. Apa yang kami iri? Orang hidup dengan takdirnya sendiri-sendiri. Apa pernah saya ngaku sebagai dzurriyyah Nabi? Enggak pernah. Ngaku sebagai dzurriyyah wali aja isin, apalagi dzurriyyah Nabi. Terus benci. Benci gimana? Kita bersahabat dengan habaib biasa. Ketemu yang biasa. Dia mah bagaimana? Sami'an wa ta'ana, sami'na wa ta'na aja begitu. Memang ngeten iki takdiripun katanya dia gitu. Dianggap habaib sebagai dzurriyyah Nabi, syukur, boten nggih alhamdulillah. Jadi bener-bener nggak ada beban kawan kita ini. Karena memang dia tidak ingin dianggap, dia tidak ingin mengaku dirinya seperti begitu. Sampai dia juga mengharapkan mudah-mudahan saja nanti ada solusi terbaik yang lagi viral tentang nasab Balawi. Begitu harapan beliau. Kalau ngobrol biasa, makan bareng, ya nyantai bareng, biasa. Bencinya dari mana kita? Ini adalah sebuah hasanah ilmu agar semua orang itu terbiasa untuk belajar dengan baik. Islam tanpa belajar ilmu yang ngaco, mudah terdoktrin. Kalau mudah terdoktrin, apa yang terjadi? Kemarin itu ada orang ngaji dipersekusi. Apa maksudnya? Itu namanya Anda sudah menanamkan bibit-bibit permusuhan. Karena ya tadi, satu dengan yang lain tidak terima. Cobalah kita buka sedikit akal pikiran waras kita ini. Tentang beberapa hal yang pernah kami sampaikan sebelum ini. Coba sampean buka, sampean pahami sedikit. Nggak usah pakai ilmu nasab kalau Anda tidak mau tahu. Pakai ilmu memantaskan diri aja. Ya, silahkan dibuka. Yang kemarin kami sampaikan. Di-upload, apa judulnya itu? Yang kemarin itu? Ya pokoknya buka saja lah yang uploadan terakhir kemarin sebelum hari ini. Karena hari ini katanya mau di-upload juga ya. Terima kasih, itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jaga diri baik-baik, jaga persatuan dan kesatuan. Cintai NKRI dengan sepenuh hati, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakah wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.